Tahukah kamu bahwa platform PS2 masih menjadi raja penjualan di game global? Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara lengkap bagaimana proses eksplorasi dan pembersihan data dilakukan pada dataset penjualan video game global, mulai dari missing value hingga visualisasi korelasi. Dataset yang digunakan bersumber dari data penjualan global video game yang berisi 16.598 baris dan 11 kolom. Kolom-kolom tersebut antara lain name, platform, genre, year, publisher, dan penjualan di 5 wilayah utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memvisualisasikan data penjualan video game secara global berdasarkan platform, genre, dan wilayah penjualan. Dataset yang digunakan mencakup lebih dari 16.000 entry, terdiri dari hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi. Proses eksplorasi dilakukan dengan metode analisis data eksploratif (EDA) menggunakan Python. Tahapan awal meliputi pemeriksaan nilai kosong yang ditangani dengan metode imputasi serta identifikasi pencilan yang diperbaiki melalui win-sourcing. Hasil visualisasi menunjukkan dominasi platform PS2 dan genre action, serta korelasi kuat antara penjualan di Amerika Utara dan Eropa terhadap penjualan global. Visualisasi heatmap juga mengungkap karakteristik unik pasar Jepang. Penelitian ini menekankan pentingnya tahap pra-proses data dalam mendukung validitas analisis dan memberikan dasar yang kuat bagi penelitian lanjutan, seperti prediksi penjualan atau klasifikasi potensi game berdasarkan fitur-fitur awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan metode exploratory data analysis (EDA) terhadap dataset penjualan video game yang diperoleh dalam CSV. Proses eksplorasi dan visualisasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Jupyter Notebook dengan bantuan pustaka pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Tahapan awal penelitian dimulai dengan data loading menggunakan fungsi pada readCSV untuk membaca file dataset ke dalam struktur data frame. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan ekspeksi struktur data meliputi jumlah baris dan kolom, tipe data, dan pengecekan nilai kosong. Nilai kosong diperiksa menggunakan is-null sum dan divisualisasikan menggunakan diagram batang horizontal untuk mengidentifikasi kolom yang perlu ditangani. Missing value adalah salah satu kendala paling umum dalam dataset. Kami temukan nilai kosong di kolom publisher dan year. Untuk mengatasinya, digunakan metode imputasi berdasarkan jenis data. Publisher diisi dengan modus yaitu nilai terbanyak, Electronic Arts. Year diisi dengan median karena lebih stabil terhadap pencilan. Analisis selanjutnya mencakup pemeriksaan imbalance data, khususnya distribusi penjualan antar wilayah dan genre. Visualisasi frekuensi dilakukan dengan diagram batang untuk mendeteksi dominasi tertentu yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Inkonsistensi format juga diperiksa, misalnya perbedaan kapitalisasi, spasi ganda, dan format tahun. Perbaikan dilakukan melalui transformasi string, str strip, str upper, dan konversi tipe data, S-type. Sebagai bagian akhir dari eksplorasi, dilakukan analisis korelasi antar fitur numerik menggunakan fungsi A-chart.
Hasil korelasi divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan seaborn.heatmap dengan parameter not-true untuk menampilkan nilai korelasi antar fitur secara langsung. Korelasi ini membantu mengidentifikasi hubungan antara penjualan regional dan penjualan global, serta mendukung analisis keterkaitan variabel. Visualisasi ini menunjukkan jumlah nilai kosong missing value dalam setiap kolom dataset. Terlihat bahwa kolom year dan publisher memiliki jumlah missing value yang paling tinggi dibandingkan kolom lainnya. Hal ini penting karena keberadaan missing value dapat menyebabkan kesalahan analisis seperti perhitungan statistik yang bias atau kegagalan model prediktif. Untuk mengatasi ini, digunakan metode imputasi sebagai langkah pembersihan data processing. Outlier bisa mengganggu distribusi data. Kami mendeteksi outlier dengan box plot dan kolom NA sales dan global sales. Metode winsorizing dipilih karena tetap mempertahankan jumlah data, nilai di atas dan di bawah kuartil tertentu diganti dengan nilai ambang batas. Data tidak konsisten dapat muncul dari format yang berbeda. Contohnya, kapitalisasi tidak seragam, spasi ganda, atau string kosong. Ini merupakan penggunaan str.upper, str strip, dan as type. Dan ini merupakan hasil dari perbaikan string dan format tahun. Pada distribusi genre dan imbalance data, visualisasi genre menunjukkan dominasi action, lalu sport, dan miss. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang penting untuk diketahui sebelum ke tahap machine learning. Apa artinya jika data tidak seimbang? Dataset yang tidak seimbang merujuk pada dataset dengan distribusi nilai target yang tidak merata di antara spektrumnya atau label yang berbeda. Dalam studi lanjutan, kita bisa menggunakan smooth atau undersampling jika data digunakan untuk klasifikasi. Kami juga melihat sebaran penjualan berdasarkan wilayah. Amerika Utara dan Eropa mendominasi kontribusi dengan total global sales. Heatmap korelasi menunjukkan hubungan antar fitur numerik. NA underscore sales dan EU sales berkorelasi tinggi dengan global sales. Jepang menunjukkan karakteristik pasar yang unik. Langkah selanjutnya yaitu normalisasi dan encoding, persiapan untuk machine learning. Jika dataset ini ingin digunakan dalam machine learning, kita perlu menormalisasikan dan encoding. Misalnya, kolom genre dan platform perlu diubah ke bentuk numerik menggunakan one-hot encoding. Setelah data bersih, kita akan melakukan visualisasi lanjutan, seperti penjualan per platform dan genre, tren penjualan dari tahun ke tahun, genre favorit berdasarkan wilayah-wilayah.
Nah, ini adalah hasil dari gambar kedua yang memiliki tujuan dari langkah yang digunakan untuk meminimalkan kehilangan informasi, mempertahankan ukuran dataset tetap besar, dan menjaga validitas analisis pada tahap eksplorasi maupun pemodelan selanjutnya. Pada gambar yang selanjutnya itu dilakukan deteksi pencilan dengan menggunakan visualisasi box plot. Visualisasi box plot penjualan di game global terlihat adanya sebaran nilai penjualan yang tidak merata dengan banyak nilai ekstrim yang jauh dari persebaran utama. Kondisi ini mengindikasikan adanya game-game dengan penjualan yang sangat tinggi yang dapat mendistorsi representasi statik umum. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian menggunakan metode winsorizing yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh pencilan terhadap penghapus data. Hasil dari proses ini menunjukkan sebaran nilai yang lebih seragam dan dapat dipresentasikan secara visual dengan baik. Distribusi berdasarkan genre yang diperlihatkan pada gambar, yaitu visualisasi bar plot jumlah game berdasarkan genre. Genre action mendominasi secara signifikan dibanding genre lainnya, diikuti oleh sport dan mix. Ketidakseimbangan ini menggambarkan kecenderungan industri game dalam memproduksi game yang berorientasi pada aksi dan olahraga, yang kemungkinan besar dikaitkan dengan preferensi pasar global dan daya tarik genre tersebut bagi berbagai segmen pengguna. Pada gambar yang terakhir, ini adalah bentuk visualisasi heatmap korelasi penjualan game sebagai penutup dari eksplorasi. Dilakukan analisis korelasi antar fitur-fitur numerik dalam dataset. Visualisasi korelasi ditampilkan pada gambar kelima. Visualisasi heatmap ini digunakan untuk korelasi penjualan game, dan hasil heatmap menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara penjualan global dengan penjualan di Amerika Utara dan Eropa. Sedangkan penjualan di Jepang memiliki korelasi lebih rendah terhadap total penjualan global. Hal ini menegaskan perbedaan karakteristik pasar Jepang dibandingkan dengan wilayah lainnya yang memiliki preferensi dan ekosistem gaming tersendiri. Kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini telah berhasil melakukan eksplorasi dan visualisasi data penjualan video game global berdasarkan platform, genre, dan wilayah penjualan. Proses eksplorasi dimulai dengan identifikasi dan penanganan nilai kosong pada atribut year dan publisher. Dilanjutkan dengan mendeteksi dan koreksi pencilan menggunakan metode winsorizing. Visualisasi distribusi menunjukkan dominasi platform PlayStation 2 dan genre action dalam jumlah game yang produksi. Sementara, analis korelasi antar fitur penjualan mengungkapkan keterkaitan kuat antar wilayah Amerika Utara dan Eropa terhadap penjualan global. Temuan ini menunjukkan bahwa tahapan data pre-processing memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan representasi data yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Visualisasi yang diterapkan mampu memperjelas struktur data dan pola distribusi penjualan, sehingga memberikan wawasan awal yang bernilai bagi pengembangan strategi, pemasaran game, atau kajian akademik lanjutan. Sebagai saran, dataset yang telah dibersihkan ini dapat dimanfaatkan dalam penelitian lanjutan berbasis machine learning, seperti peramalan tren penjualan dengan metode time series atau klasifikasi potensi sukses game berdasarkan fitur awalnya. Selain itu, integrasi data dengan variabel eksternal seperti ulasan pengguna, rating, dan harga juga dapat memperkaya dimensi analisis yang lebih prediktif dan konseptual.
Penambahan visualisasi interaktif berbasis dashboard juga direkomendasikan agar temuan dapat digunakan oleh pelaku industri secara lebih praktis. Demikian penjelasan kami mengenai eksplorasi dan visualisasi data penjualan video game global berdasarkan platform, genre, dan wilayah penjualan. Demikian penjelasan kami mengenai eksplorasi dan visualisasi data penjualan video game global berdasarkan platform, genre, dan wilayah penjualan.